Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Omi Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ingin menyampaikan sebuah materi psikolog yang bertemakan kepribadian. Asal kata personality yang berasal dari bahasa Yunani persona yang berarti topeng. Kemudian definisi kepribadian. Kepribadian menurut Atkinson dan kawan-kawan 1998 segala bentuk pola pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda. Kemudian menurut Witherington Rumini 1988 menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan. Manusia itu unik. Kenapa dikatakan unik? Karena terdapat perbedaan individual antara manusia dan makhluk lainnya. Kemudian manusia juga kompleks. Yang dimaksud dengan kompleks adalah melibatkan berbagai aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial. Kemudian kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Faktor-faktor penentu kepribadian diantaranya yaitu lingkungan, keturunan, dan situasi. Karakteristik kepribadian. Yang pertama, kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Yang kedua, kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Kemudian yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Batasan kepribadian menurut Allport. Yang pertama, organisasi dinamis. Yang kedua, psikofisik. Kemudian yang ketiga, menentukan determine. Yang keempat, karakteristik dalam berperilaku dan berpikir. Kepribadian dan temperamen. Temperamen adalah gejala karakteristik dari pola sifat emosi individu termasuk mudah tidaknya kena rangsang. Selanjutnya, pembentukan kepribadian dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Tipe kepribadian. Yang pertama, ekstrovert, bersifat mudah terbuka, tertarik atau senang bergaul dengan individu lainnya. Kemudian yang kedua, introvert, segalanya ditanggapi sesuai dengan keadaan dirinya, malu terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, ambivert. Tipe ini bersifat realistis atau objektif, tetapi kadang-kadang bersifat subjektif. Ya, selanjutnya penilaian kepribadian yang bersifat prailmiah. Pemahaman tingkah laku berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang muncul dari pengalaman yang dialami. Suryabata 2002, yaitu yang pertama chirologi atau dari guratan tangan. Yang kedua astrologi atau ilmu perbintangan. Yang ketiga grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan. Yang keempat psikogonomi atau ilmu tentang wajah. Yang kelima phrenologi atau ilmu tentang tengkorak. Kemudian yang terakhir oniologi atau ilmu tentang kuku. Selanjutnya penilaian kepribadian semi ilmiah. Tipologi suatu cara menggolong-golongkan sejumlah orang yang dipandang memiliki tipe yang hampir bersamaan. Asumsi, manusia merupakan kesatuan psikosis atau jasmani dan rohani saling mempengaruhi. Jasmani atau fisik seseorang menentukan karakter atau kecenderungan tingkah laku seseorang dan sebaliknya. Sujanto 1999. Tipologi konstitusi fisik. Yang pertama, tipologi Hippocrates, Galenus. Yang kedua, tipologi Kretschmer. Yang ketiga, tipologi Sigaud. Yang keempat, tipologi Selden. Tipologi berdasarkan kebudayaan atau Spranger. Selanjutnya, penilaian kepribadian secara ilmiah. Tujuan penilaian kepribadian adalah memenuhi sejumlah kebutuhan praktis masyarakat dalam melakukan seleksi kepribadian individu untuk berbagai kepentingan. Teknik proyektif, teknik objektif, dan teknik subjektif. Paradigma teori kepribadian terdapat 8 paradigma. Yang pertama, paradigma biologis, yang kedua, paradigma psikodinamik, yang ketiga, paradigma behavioristik,
Yang keempat, paradigma kognitif. Yang kelima, paradigma fenomenologis. Yang keenam, paradigma trait. Yang ketujuh, paradigma sosiokognitif. Dan yang terakhir, paradigma timur. Itulah materi tentang kepribadian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.